Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriski Ramadanti. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tinjauan literatur atau tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau literatur pustaka ini ada beberapa sebab. Yang pertama ada pengertian, fungsi, manfaat, dan tujuan. Yang pertama, penelusuran pustaka. Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam rumusan masalah. Penelusuran pustaka berguna untuk menghindarkan duplikasi dari pelaksanaan penelitian, sehingga akan dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan. Cara mendapatkan literatur dengan membaca, memahami, mengkritik, mereview, dan dari berbagai macam sumber. Tinjauan literatur sangat penting dalam peranannya dalam membuat suatu tulisan maupun kerangka ilmiah. Dalam tinjauan literatur memberikan ide dan tujuan tentang topik penelitian yang akan dilakukan. Penulisan literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka atau dapat berupa artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain sebagainya tentang topik yang dibahas dan biasanya ditempatkan pada bab awal. Semua pernyataan atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebutkan sumbernya, dan tata cara mengacu sumber pustaka mengikuti kaidah yang ditetapkan. Suatu literatur review yang baik haruslah bersifat relevan dan memadai. Pada laporan penelitian bagian landasan teori, tinjauan pustaka dan tinjauan semuanya merupakan cara melakukan tinjauan literatur. Literatur review merupakan suatu cara untuk mencari artikel-artikel, buku-buku, dan sumber-sumber lain seperti jurnal ilmiah, tesis, disertasi, prosiding, dan yang relevan pada suatu isu tertentu atau teori atau riset yang menjadi interest kita. Literatur review yang kita dapatkan masih bersifat umum atau general, merupakan suatu kerangka, konsep atau orientasi untuk melakukan analisis dan klasifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Sumber-sumber rujukan yaitu buku, jurnal, majalah yang diacu hendaknya relevan dan terbaru atau state of art, serta sesuai dengan yang terdapat dalam pustaka acuan. Tujuan dilaksanakan literatur review ini adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Cara mengutip pendapat pakar yaitu adanya pembahasan dan sikap kritisnya mengenai suatu topik bidang ilmu. Dari literatur review ini, yang perlu dilihat adalah perlunya analisis, mensintesis, meringkas, membandingkan hasil-hasil penelitian dengan yang lainnya. Literatur review membantu peneliti dalam mencari tujuan serta membantu dalam menguraikan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. Agar orang lain melakukan pengulangan terhadap penelitian yang sama, dalam menguraikan penelitian perlu dijelaskan mengenai yang pertama, pengubah atau variabel yang digunakan, model yang digunakan, rancangan penelitian, sampling dan teknik pengumpulannya, analisis data, dan cara penafsirannya. Dalam literatur review ada dua komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada kerangka teori atau theoretical framework dan kajian yang terkait dengan topik maupun tema penelitian. Terdapat 3 macam literatur review, yaitu literatur review naratif, kualitatif, dan kuantitatif. Tujuan akhir dari literatur review ini adalah untuk mendapatkan gambaran
yang berkenaan dengan apa yang sudah dikerjakan orang lain sebelumnya. Gambaran itu terkait dengan isu yang sedang diteliti. Namun yang perlu diingat adalah jangan membahas isu yang sudah kadaluarsa. Ada beberapa isu yang teorinya muncul di tahun yang lama atau tahun lalu. Artinya, bila kita mereview literatur, mulailah mengacu pada teori atau mereview dari tahun terbaru hingga tahun sebelumnya. Yang kedua ada aspek-aspek utama dalam literatur review. Terdapat 3 aspek utama, yaitu review artikel yang terkait dengan isu yang kita minati. Yang kedua, memberikan evaluasi atau ringkasan gambaran-gambaran yang ada. Yang ketiga, mendapatkan masukan yang terkait dengan isu dari publikasi yang terbaru hingga publikasi terlama, sehingga kita bisa mendapatkan gambarannya dengan jelas. Berikut adalah hal-hal yang terkait dengan literatur review. Apa yang menjadi masalah? Kenapa masalah itu penting untuk dipecahkan? Apakah masalah tersebut ditemukan? Mulailah menetapkan permasalahan sesimpel atau sederhana yang kita bisa. Apakah metodologi penelitian sudah dimulai? Bagaimana mendapatkan manipulasi data? Sudahkah data yang dimanipulasi tersebut diinterpretasikan? Apa kontribusinya terhadap penelitian yang dilakukan? Apa kesimpulan yang bisa diambil terkait dengan permasalahan? Dan yang terakhir, apakah kesimpulan dibuat sudah cukup untuk menjawab problem dari masalah tersebut? Yang ketiga, perlunya melakukan literatur review. Mengapa kita perlu melakukan literatur review? Ada beberapa alasan. Yang pertama, menempatkan posisi pekerjaan kita pada posisi relatifnya. Misalnya, IT investment jadi isu. Ada orang sudah menulis yang kaitannya dengan IT investment dalam suatu organisasi. IT investment di berbagai sektor. Ketiga bagian itu membicarakan hal yang sama, yaitu IT investment. Gabungan ketiga bagian tersebut dikatakan sebagai sebagai posisi relatif pada apa yang kita kerjakan. IT investment ini di berbagai sektor dan dampaknya pada suatu organisasi. Yang kedua, menggambarkan keterhubungan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya yang terkait dengan point of interest kita. Mengidentifikasikan cara lain untuk menginterpretasikan dan menemukan GAP atau kesenjangannya yang akan dikumpulkan atau dipisah analisis. Yang keempat ada mengkritisi di antara penelitian sebelumnya agar mudah pertentangannya atau kontras. Yang kelima, menjadi titik poin dan menjadi dasar kita untuk penelitian berikutnya. Yang keenam, dapat menggambarkan fisik of puzzle milik orang lain yang akan menggambarkan significance of the problem. Yang terakhir ada dapat mengevaluasi milik kita tentang prinsip originality yang terdapat pada masalah sesuai dengan pemecahan masalah. Beberapa elemen dalam literatur review. Yang pertama, menggambarkan subjek penelitian, isu atau teori secara objektif dari literatur review. Divisi literatur review dimasukkan dalam kategori. Contohnya, untuk mendukung posisi relatif dan alternatif. Menjelaskan bagaimana dari setiap literatur review kesamaan dan bagaimana variasinya dari yang lain. Membuat kesimpulan dari setiap bagian, memberikan masukan dari berbagai argumen untuk memahami dan mengembangkan area penelitian. Yang kelima adalah langkah-langkah literatur review.
Langkah-langkah dari literatur review yaitu yang pertama, formulasi permasalahan. Pilihan topik yang sesuai dengan isu dan interest. Permasalahan harus ditulis dengan lengkap atau komplit dan tepat. Yang kedua, cari literatur. Tentukan dan temukan literatur yang relevan dengan penelitian. Langkah ini membantu kita untuk mendapatkan gambaran atau overview dari suatu topik penelitian. Yang ketiga, ada evaluasi data. Lihat apa saja kontribusinya terhadap topik yang dibahas. Cari dan temukan sumber data yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Data ini berupa data kualitatif, data kuantitatif, maupun data yang berasal dari kombinasi keduanya. Yang terakhir ada analisis dan interpretasi. Yang keenam, cara-cara literatur review. Untuk mereview sebuah literatur, kita bisa melakukan dengan beberapa cara, antara lain. Yang pertama, mencari kesamaan, mencari ketidaksamaan, memberikan pandangan, membandingkan, dan meringkas. Hal terpenting dalam membuat literatur review adalah fitur utama yang dalam membangun teori berupa perbandingan antara konsep, teori, dan hipotesis dengan literatur yang ada. Kunci utama dalam proses ini adalah melihat sebanyak-banyaknya literatur yang ada. Dalam proses ini, dicari persamaan, perbedaan yang terjadi antara literatur yang satu dengan literatur yang lainnya, serta mencari alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Hal tersebut dimaksudkan untuk menginterpretasikan penelitian yang akan kita lakukan dibandingkan dengan penelitian yang terlebih dahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Yang ketujuh, sumber literatur review. Sumber-sumber literatur review dapat berasal dari paper yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan jurnal internasional. Jurnal biasanya digunakan sebagai bahan sitiran utama dalam penelitian, karena jurnal memuat suatu informasi yang baru, yang bersifat spesifik dan terfokus pada pemecahan masalah pada suatu topik penelitian. Yang kedua, ada tesis, merupakan penulisan ilmiah yang sifatnya mendalam dan mengungkapkan suatu pengetahuan baru yang diperoleh melalui penelitian. Yang ketiga, disertasi merupakan penulisan ilmiah yang tingkat tinggi yang biasanya ditulis untuk mendapatkan gelar doktor yang berisi fakta berupa penemuan dari penulis itu sendiri berdasarkan metode analisis yang dapat dipertahankan kebenarannya. Yang keempat, ada paper dari hasil-hasil konferensi. Yang kelima, majalah pamflet clipping. Majalah ilmiah merupakan sumber publikasi yang biasanya berupa teori, penemuan baru, maupun berupa materi-materi yang sedang populer dibicarakan dan teliti. Biasanya, materi yang disajikan dalam makalah tidak terdapat dalam buku. Yang keenam, ada abstrak hasil penelitian. Yang ketujuh, ada proceeding, bisa dijadikan sebagai bahan literatur karena ditulis oleh seorang profesor dan telah dipublikasikan. Yang kedelapan, ada website yang memuat ilmu komputer. Misalnya ada http://cheaters.ins.net.com. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.